Perkembangan teknologi informasi sekarang ini semakin pesat, yang mana hampir semua rakyat Indonesia sudah merasakannya. Bahkan, di pelosok-pelosok yang dulunya belum merasakan teknologi pun. Di era yang mana kita di dalam masa transisi era modern ke era digital saat ini. Teknologi informasi komunikasi yang sebenarnya memacu kepada suatu cara baru dalam kehidupan dan mempermudahkan segala macam urusan. Seperti berkomunikasi, bertransaksi, mencari berita terkini dan lainnya. Kemajuan dalam perkembangan teknologi informasi pun dapat mempengaruhi sebuah sistem seperti sistem pemerintahan, sistem pendidikan, sistem ekonomi, dan sistem lainnya. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, ada sebuah sistem yang diciptakan dari sebuah ketiadaan, namun sangat berharga. Apakah itu? Baiklah, tidak usah panjang lebar, selamat menyaksikan bro. Hello guys, saya bisa dipanggil Om Anon. Oke, langsung saja saya akan menjawabnya. Jawaban dari video pembuka tadi dengan judul sebuah sistem yang diciptakan dari sebuah ketiadaan, namun sangat berharga adalah tidak lain tidak bukan Bitcoin atau uang digital. Mungkin ada yang bingung, ada juga yang mungkin sudah tahu sedikit, ada juga yang mungkin sudah tahu banyak tentang ini. Maka dari itu yang sudah tahu sedikit dan sebatas tahu, akan saya kasih tahu lebih lanjut. Bagi orang awam, Bitcoin itu hanya sebuah angka dan dilabeli dengan kata bit dan coin. Tapi kenapa Bitcoin sendiri nilainya lebih tinggi dari 100.000 rupiah? Lebih mahal dari 1 gram emas, bahkan lebih mahal dari 100 dolar Amerika. Pasti ada pertanyaan, gimana sih Om bentuk Bitcoin? Oke, langsung saya jelaskan. Jika kalian memiliki uang kertas yang sedang saya pegang dengan angka 100.000 satu lembar dan angka 50.000 satu lembar, maka kalian memiliki uang real 150.000. Berbeda dengan Bitcoin, kalian tidak memegang koinnya, tapi kalian memiliki sebuah wallet atau dompet di sebuah web atau platform, dan di sana kalian bisa memiliki Bitcoin. Seperti ini saya bawa HP. Dan di dalam HP saya punya dompet atau wallet, yang mana sistemnya seperti bank online. Tapi ini bukan bank, dan tidak terikat pada bank sentral, tapi hanya tersimpan di sebuah dompet atau wallet sebuah website, dan di dalamnya ada Bitcoin. Oke, saya akan jelaskan apa itu Bitcoin dan sejarah munculnya Bitcoin itu sendiri. Dikutip dari wikipedia.com, Bitcoin adalah sebuah uang elektronik yang dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka yang dia rancang, dan juga menggunakan jaringan peer-to-peer tanpa penyimpanan terpusat atau administrator tunggal, di mana Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut Bitcoin sebuah mata uang yang terdesentralisasi. Tidak seperti mata uang pada umumnya, Bitcoin tidak tergantung dengan mempercayai penerbit utama, seperti uang kertas yang diterbitkan oleh bank sentral. Bitcoin menggunakan sebuah database yang didistribusikan dan menyebar ke node-node dari sebuah jaringan P2P ke jurnal transaksi, dan menggunakan kriptografi untuk menyediakan fungsi-fungsi keamanan dasar, seperti memastikan bahwa Bitcoin hanya dapat dihabiskan oleh orang memilikinya, dan tidak pernah boleh dilakukan lebih dari satu kali. Mungkin akan ada pertanyaan seperti ini. Om, apa sih kegunaan Bitcoin? Kalau kita sendiri sebagai orang awam, segala macam transaksi itu dilakukan dengan tunai, yakni dengan uang kertas. Tapi dengan seiring berjalannya waktu dan kecanggihan teknologi, sekarang kita melakukan transaksi hanya menggunakan transfer dan scan barcode. Secara tidak sadar kita sudah membuang penggunaan uang kertas sebagai uang tunai. Begitu juga dengan Bitcoin. Bitcoin dulu bisa digunakan untuk transaksi dalam pembayaran merchant atau pedagang, seperti WordPress, PayPal, dan sebagainya. Ada juga Bitcoin pernah dipakai untuk membeli pizza di Papa John. Tapi untuk sekarang ini Bitcoin hanya digunakan untuk berinvestasi. Dan ketika akan transfer,
Kita cukup meminta alamat Bitcoin mereka atau cukup menggunakan barcode dari mereka. Oke, mungkin akan ada pertanyaan seperti ini. Om, bagaimana sih cara mendapatkan Bitcoin? Oke, ini juga langsung saya jawab. Bitcoin bisa didapat dari membelinya secara langsung di dompet atau web atau platform seperti DAX dengan harga yang cukup fantastis. Dan dengan harga sekarang ini satu koin tembus 100 juta. Bisa juga kalian mengikuti Bitcoin voucher. Bisa juga dengan penambangan, bisa juga dengan menipu orang lewat penambangan. Mungkin juga akan ada pertanyaan seperti ini. Lah Om, apa itu Bitcoin voucher, penambangan, sampai cara menipu orang? Oke, akan saya jawab pada video selanjutnya. Mungkin juga akan ada pertanyaan seperti ini. Om, bisa kasih tahu gak harga Bitcoin dari tahun per tahun? Oke, akan saya jawab langsung. Bitcoin dari harga awal hanya kurang dari 0,01 dolar per koin. Seiring berjalannya waktu, pemakaian Bitcoin berkembang secara perlahan awalnya. Dengan cryptocurrency kali pertama, mendapat perhatian banyak orang pada Mei tahun 2010 pada hari yang dikenal dengan Bitcoin Pizza Day. Pada tanggal 22 Mei kala itu, pembelian 2 pizza Papa John oleh Laszlo Hanyecz sebagai penggemar Bitcoin, menandai transaksi real world Bitcoin, hanya menukarkan 10.000 Bitcoin untuk 2 pizza besar Papa John. Penjualan yang sekarang senilai 63 juta dolar. Perjalanan Bitcoin berlanjut dengan perlahan saat ini, namun mulai menarik perhatian pada 2013. Setelah terjadi banyak inflasi besar-besaran dalam mata uang, di akhir 2013, cryptocurrency mengalami lonjakan nilai, dari sekitar 100 dolar per koin menjadi 1.000 dolar dalam waktu 1 bulan. Sebelum berkurang separuh nilai selama 3 atau 4 bulan ke depan, Bitcoin tidak mencapai 1.000 dolar lagi hingga 2017. 3 tahun berikutnya, Bitcoin tetap berkisar 400 dolar, tidak pernah di atas 650 dolar atau di bawah 250 dolar. Kejadian paling penting selama waktu ini adalah jatuhnya Mt. Gox, exchange cryptocurrency pertama, yang mengajukan perlindungan kebangkrutan setelah diretas hingga 500 juta dolar Bitcoin dan 30 juta dolar deposito uang tunai. Peretasan tersebut tetap yang paling besar dalam dunia kripto, mengungkap keamanan yang cacat, dan memperparah reputasi Bitcoin sebagai aset dengan minimal proteksi keuangan bagi penggunanya. Oke, dan di samping semua pertanyaan tadi, pasti akan muncul pertanyaan apakah Bitcoin bisa digunakan secara global? Dari tahun ke tahun, uang kertas atau flat money ini memiliki banyak kekurangan. Salah satunya mudah hancur, atau rusak dalam kurun waktu yang lama. Belum lagi jika kalian tahu kebusukan uang kertas, yang mudah inflasi karena penggelembungan. Lama-kelamaan orang tersebut akan meninggalkan uang kertas tersebut. Belum lagi, sekarang serba canggih, tinggal transfer. Kita pun gak perlu membawa dompet, cukup dengan bawa HP dan bayar secara online. Dan perkembangan Bitcoin hanya tergantung kepada volume koin yang beredar di pasar. Pasti ada pertanyaan. Om tadi bilang kebusukan uang kertas. Emang ada apa dengan uang kertas yang selama ini kita pakai? Oke, kalau ini akan saya jawab di video berikutnya. Pasti akan muncul pertanyaan, apakah Bitcoin bisa merubah sistem ekonomi dan keuangan secara global? Jika semua orang sudah tahu kebusukan dari uang kertas, apakah Bitcoin akan menggantikannya sebagai mata uang dunia? Atau semua mata uang kembali ke mata uang yang dulu, yaitu emas dan perak atau dinar dan dirham? Oke, tunggu di video berikutnya. Goodbye and see you tomorrow bro.